Berdekatan ya perangkatnya dengan Pak Mentor. Storing suaranya. Bisa saja dulu. Kalau satu ruangan boleh satu perangkat saja dipakai, Bu. Nah, nanti dengan pertandingan saja supaya tidak ini tabrakan suara. Ini kesempatan. Baik, sudah, Bu? Tidak usah. Ya. Ya. Sudah siap, Bu Normalinda? Silakan, Ibu Dery, sudah siap. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Yang saya hormati Ibu Mentor, Bang. Oh, Pak Mentor Yasis Kalanding, ya, mentor dari Saudara Normalinda. Yang saya hormati Pak Irfan Sadat sebagai penguji. Pada kesempatan berikutnya saya persilakan Ibu Normalinda untuk memaparkan hasil aktualisasi. Saya persilakan. Pak Ahmad, di mute itu Pak Ahmad. Bu Linda, suaranya boleh diaktifkan mikrofonnya. Ya. Saya ulangi Pak. Yang terhormat Ibu Dery Janggola MSI selaku coach untuk kelompok 1, yang terhormat Pak Irfan Sadat Palenga Eskom MSI selaku penguji untuk kelompok 1, yang terhormat Pak Yoses Kalanding SPD MPD selaku mentor, yang saya hormati Ibu Endang Rosnawati Lamalo Esos selaku Kasub Kediklatan Banggai Kepulauan, yang saya hormati Pak Ahmad Juaini SE selaku host untuk kelompok 1. Di sini yang pertama yaitu koreksi penguji saat ujian rancangan aktualisasi. Yang pertama, perbaikan kata pengantar. Yang kedua, menyesuaikan nilai-nilai dasar ASN sesuai yang telah disepakati. Yang ketiga, memperbaiki rancangan kegiatan. Keempat, setiap satu tahapan kegiatan punya satu output. Yang kelima, konsultasi dilakukan 1 kali pada awal kegiatan. Yang keenam, pretest dilaksanakan di awal kegiatan. Yang ketujuh, menghilangkan tahapan kegiatan yang tidak perlu. 8, memperbaiki tahapan kegiatan yang tumpang tindih. Identifikasi isu
Yang berdasarkan hasil mengidentifikasi isu TUSI, penulis memilih 3 isu yaitu sebagai berikut. 1. Kurangnya pemanfaatan media dalam proses pembelajaran. 2. Rendahnya minat baca bagi siswa. 3. Rendahnya motivasi belajar siswa selama pandemi COVID-19. Analisis isu yaitu menggunakan APKL. Yang pertama, dari analisis isu APKL ini, yang mempunyai jumlah tertinggi yaitu rendahnya motivasi membaca bagi siswa yaitu berjumlah 18. Analisis dampak isu yaitu dampak jika isu ini tidak diselesaikan maka budaya membaca akan semakin ditinggalkan dan akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Gagasan kreatif yaitu mengaktifkan dan mengoptimalkan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa di SDN Impres Kindandal. Kegiatan dan tahapan kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan optimalisasi perpustakaan, nilai keterkaitan dengan agenda 3 yaitu WOG, waktu pelaksanaan minggu pertama. Tahapan kegiatan pertama yaitu melapor dan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah sekaligus penanggung jawab kebijakan sekolah pada tanggal 8 November 2021. Hasil atau outputnya yaitu hasil konsultasi dan mendapat persetujuan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan 2 yaitu melakukan pretest kepada siswa untuk mengetahui minat baca siswa pada tanggal 10 November 2021. Outputnya terlaksananya pemberian pretest. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan ketiga yaitu koordinasi dan bekerja sama dengan pengelola perpustakaan, guru, dan tendik dalam pengoptimalan perpustakaan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kontribusi terhadap visi dan misi Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu misi kedua, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Untuk bukti fisiknya, di sini ada tahapan pertama, melapor dan melakukan konsultasi. Terus yang kedua, melakukan pretest. Di sini yang saya ambil cuma 1, tapi saya sudah lampirkan di laporan, ada beberapa dari kelas 4 sampai kelas 6. Terus koordinasi dengan atau melakukan kerjasama dengan pengelola perpustakaan. Kegiatan 2, pengadaan administrasi perpustakaan, nilai keterkaitan dengan agenda 3, yaitu pelayanan publik. Waktu pelaksanaan masih di minggu pertama. Tahapan kegiatan pertama yaitu membuat buku kunjungan dilakukan pada 12 November 2021. Output atau hasil buku kunjungan, keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan 2 yaitu membuat buku laporan pinjaman pada tanggal 12 November 2021. Output atau hasil buku laporan pinjaman. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Yang pertama yaitu misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Untuk bukti fisiknya yaitu yang pertama membuat kunjungan, terus buku kunjungan, yang kedua buku laporan pinjaman. Kegiatan ketiga yaitu pengadaan pohon literasi dan pojok baca, keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik, dilaksanakan pada minggu kedua. Tahapan kegiatan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan pembuatan pohon literasi dan pojok baca pada tanggal 13 November 2021. Output atau hasil yaitu, maaf sini belum diganti, alat dan bahan pembuatan pohon literasi dan pojok baca. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan 2 yaitu
membuat pohon literasi pada tanggal 15 sampai 16. Outputnya yaitu pojok pohon literasi. Terus yang keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan ketiga yaitu membuat pojok baca dari tanggal 16 sampai 19 November. Outputnya yaitu pojok baca. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan organisasi Banggai Kepulauan, yaitu pertama misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Untuk bukti fisiknya di sini ada alat dan bahan, terus pembuatan pohon literasi, ada pembuatan pojok baca, dan hasil dari pembuatannya yaitu pojok baca dan pohon literasi. Kegiatan keempat, melaksanakan kegiatan kunjungan rutin ke perpustakaan sekolah. Nilai keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik. Waktu pelaksanaan minggu ketiga dan keempat. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan pada tanggal 22 November 2021. Hasil atau outputnya yaitu jadwal kegiatan atau jadwal kunjungan. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan 2 yaitu menjelaskan kepada siswa kegiatan yang akan dilakukan dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 sampai 6 Desember 2021. Outputnya yaitu dokumentasi kegiatan, keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terkaitan dengan organisasi Banggai Kepulauan yaitu visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Di sini ada dokumentasinya atau bukti fisiknya, pembuatan jadwal dan terus tata tertib juga dan jadwalnya. Di sini ada ada kegiatan siswa yang mengunjungi perpustakaan untuk membaca atau meminjam buku. Jadi di sini siswa sudah mulai memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi sejauh mana peningkatan minat baca siswa. Keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 yaitu pelayanan publik waktu pelaksanaan di minggu kelima. Tahapan kegiatan pertama yaitu melaksanakan post-test untuk melihat perkembangan kemampuan membaca siswa pada tanggal 7 Desember 2021. Outputnya yaitu terlaksananya pemberian post-test. Keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan 2 yaitu menganalisis dan membandingkan hasil pretest dan post-test tanggal 8 Desember. Outputnya yaitu hasil perbandingan pretest dan post-test. Keterkaitan substansi mata pelatihan, komitmen mutu, anti korupsi, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terkaitan dengan organisasi Banggai Kepulauan yaitu visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju, mandiri, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Di sini ada melakukan post-test yang dari kelas 4, 5, dan 6. Terus menganalisis, ini hasil bagian dari hasil analisis post-test dan pretest. Yang warna biru adalah pretest, yang warna merah adalah hasil dari post-test. Kesimpulan, berdasarkan hasil pelaksanaan akuntabilitas, nilai-nilai dasar, serta kedudukan dan peran ASN yang dilaksanakan pada unit kepala SD Skindandal dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam akuntabilitas dapat membuat penulis menjadi ASN yang lebih profesional dan berkualitas. 2. Kegiatan aktualisasi ini meningkatkan minat baca siswa yang semula jarang bahkan tidak pernah ke perpustakaan, kini tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan untuk membaca. Yang ketiga,
kegiatan aktualisasi ini meningkatkan minat baca siswa yang dilihat dari perbandingan presentasi yang didapat dari pretest dan posttest. Yang keempat, kegiatan aktualisasi ini memberikan siswa peluang untuk berkarya dan meningkatkan kreativitas siswa. Rencana tindak lanjut. 1. Nilai-nilai dasar ASN selalu diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah oleh penulis dan semua guru dan tendik di unit kerja tempat kegiatan aktualisasi dilaksanakan. 2. Menjaga kondisi perpustakaan agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang serta selalu menambah buku di perpustakaan. 3. Selalu memotivasi siswa agar membaca dan tidak hanya di sekolah saja. Agar membaca tidak hanya saat di sekolah saja, melainkan di rumah atau ketika memiliki waktu luang diisi dengan membaca. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Kos. Ya, terima kasih Ibu Nur Mainda atas paparannya. Dan kemudian saya persilakan Pak Mentor untuk memberikan Pak Yoses Kalanding. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dery B. Janggola MSI. Yang saya hormati Bapak Penguji Irfan Sadat Palenga Eskom MSI. Yang saya hormati Ibu Kasubit Diklat Endang, Ibu Endang Rosnawati Lamalo Sarjana Sosial. Dan yang saya hormati pula Bapak Hots Ahmad Juwaini, Sarjana Ekonomi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan dan pertolongan, sehingga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang dalam rangka latihan dasar bagi calon ASN dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan lamanya. Di sana dalam pelaksanaan aktualisasi, Ibu Guru sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dari awal sampai akhir dengan manfaat yang sangat dinikmati oleh guru maupun oleh siswa. Sehingga minat baca yang ada di sekolah kami itu meningkat. Yang dulunya minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan itu berkurang, tetapi setelah adanya kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Nurmalinda, maka siswa itu sangat tertarik sehingga mereka setiap harinya berkunjung ke perpustakaan untuk membaca buku-buku yang ada di sana. Saya anggap sangat penting dan sangat berguna kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan di sekolah saya. Atasnya saya ucapkan terima kasih, biarlah kegiatan ini akan bermanfaat di kemudian hari untuk putra-putri kita di Banggai Kepulauan, khususnya kami di SDN Preskinandal. Barangkali itu Ibu yang saya sempat sampaikan lewat pertemuan. Saat ini saya kembalikan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Nurmalinda di stop share screen. Iya Ibu. Saya persilakan Pak Irfan. Ya, baik, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Mentor, Bunda Coach, Bunda Dery, dan buat si Ibu Nurmalinda. Bu Nurmalinda. Iya Pak. Tadi koreksinya katanya kan sudah diperbaiki kata pengantar. Cuman ini kemarin saya cek lagi, ini belum dibalik ya ini ya Bu Malinda. Oh iya. Kemarin kan saya ya, bupatinya di atas ya. Ibu Marlinda belum ini ya. Kasih bupati di atas, bupati posisinya di atas. Beliau adalah pejabat daerah itu ya. Nanti Ibu kabar di bawah ya. Saya kira itu saja. Nanti disesuaikan. Saya langsung ke ini. Ini adalah optimalkan perpustakaan sekolah ya. Iya Pak. Ini ya, baca. Ya, saya kira itu sudah dilakukan semua, Bu Malinda.
kunjungan sama dengan itu tadi juga Pak Anu, kalau bisa jangan mengulang bahasa ya, membuat buku kunjungan, outputnya bukan narasinya bukan begitu Bu, nanti disesuaikan lagi ya. Iya Nah, Pak. kalau itu mengulang bahasa namanya ya, membuat Iya Pak. buku laporan peminjaman sama saja. Jadi bahasa output itu kalau sudah dilaksanakan, ya sekarang sudah dilaksanakan itu bab 3 hasilnya itu outputnya ini, ya kan, membuat pohon literasi apa maksudnya. Jadi itu mengulang bahasa, ya bukan bahasa output ya. Bisa lihat juga begitu. Nanti tinggal disesuaikan aja ya, karena Iya, sudah Pak. dilaksanakan. Saya kira sudah bagus apa yang sudah dilaksanakan. Ini saya lihat juga Ibu Malinda sudah melaksanakan semua rancangan kegiatannya dari awal sampai akhir dan semua dilaksanakan ya. Saya kira bagus dan juga cukup bagus. Sudah dibuat serapi mungkin ya hasilnya. Pohon literasi ya. Ini semua sudah kelihatan jelas apa yang Ibu Malinda bikin. Alhamdulillah ya. Saya kira itu semua cukup jelas semua. Nah, cuman ini Bu Malinda, saya cuma ini nggak tahu apakah jangan astaga enggak, cuma dikasih lihat aja. Nah, Bu Malinda kan biasanya laptop itu biasanya berbeda-beda serinya kan? Iya, Pak. Pak dilihat Ibu Malinda punya sama saya atau tidak? Kalau tidak bukan kesalahan di Ibu Malinda gitu. Ya, biasanya yang berbeda. Ya. Iya, Cuma nanti dilihat aja. Nggak usah ada astaga, apa itu tidak terlalu signifikan, tinggal dirubah. Yang penting outputnya sudah dilaksanakan, tahapan kegiatannya sudah ada. Itu intinya. Kalau ini biasa lah, namanya ini ya, semua begitu. Nanti diturunkan ke bawah perpustakaan di halaman berikut ya. Iya, Pak. Kalau memang di situ sama ya nanti diperbaiki saja ya. Iya, Pak. Itu saya kira itu cuman saya tidak, ada tindak lanjut, saya kira tidak ada langsung. Saya kira itu Bu Malinda, cuman saya mau tanya ya, ini kan perpustakaan, tapi Ibu Malinda bikin lagi pohon literasi di perpustakaan. Ya apa enggak double gitu? Atau bagaimana ya? Cuma bisa saya jelaskan. Karena dalam perpustakaan ada pohon literasi lagi saya lihat dibuat. Oh iya Pak, sebelumnya memang tidak ada Pak yang pohon literasi, jadi ini memang baru dibuat Pak. Pojok baca juga sebelumnya belum ada sama sekali, makanya ini semuanya baru dibuat Pak. Itu kan ini fokusnya ke perpustakaan. Jadi kan biasanya kalau orang membuat itu pojok baca itu di luar perpustakaan sama pohon literasi. Tapi apakah Ibu Malinda Nur Malinda bikinnya di dalam perpustakaan itu ada pohon sudut baca terus ada pohon literasi atau di luar ruangan? Oh, di dalam ruangan Pak. Ada pemanfaatan ruangan untuk perpustakaan, itu yang saya manfaatkan untuk membuat pojok baca dan pohon literasi untuk menarik minat baca siswa Pak. Jadi dalam perpustakaan itu ada ruangan yang tidak dimanfaatkan, jadi itu yang saya manfaatkan untuk membuat pohon literasi di situ dan membuat pojok baca Pak. Dan menghias sedemikian rupa supaya agar menarik perhatian siswa untuk tertarik masuk ke perpustakaan dan membaca di situ. Oh iya, kalau ya memang sih masing-masing terserah sih, cuman kalau sebenarnya bagus karena orang-orang kan tidak mau ke perpustakaan biasanya karena terlalu jauh atau apa ya, banyak alasannya kan. Makanya biasanya pojok baca itu dibikin di ruang kelas sehingga ada ruangnya khusus untuk itu. Ditambah biasanya berpasangan antara ruang sudut baca dan pohon literasi. Dia tidak dibuat di perpustakaan dengan tujuan supaya minat baca itu meningkat ya. Tapi ini saya lihat Ibu bikinnya dalam satu, ada perpustakaan, di dalam perpustakaan ada ruang kosong dibuat pohon literasi dan pojok baca ya. Saya kira nggak ada masalah, tapi sebenarnya bagusnya di tempat lain supaya tidak ini ya. Tapi idenya Ibu sudah dilakukan. Bagaimana masyarakat, tingkat minat baca masyarakat siswa sebelum ada pojok baca dan pohon literasi dengan sesudah ini yang sudah ada ini? Ya, yang pertama itu siswa itu sebenarnya untuk perpustakaan sama sekali kurang dimanfaatkan. Bahkan ada siswa yang memang jarang dan tidak pernah masuk ke perpustakaan. Cuma setelah pembuatan ini, mereka sudah antusias sekali. Jadi ketika ada waktu kosong, seperti waktu istirahat, mereka sudah mengisi waktu untuk masuk ke perpustakaan, membaca. Jadi sudah lebih tertarik daripada sebelumnya, Pak. Yang sebelumnya itu jarang, bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengunjungi. Dengan adanya program ini, kegiatan aktualisasi, sudah banyak siswa yang tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Oh iya, berarti artinya ada peningkatan minat baca ke perpustakaan. Kan tujuannya itu. Tapi walaupun tujuannya hanya untuk bagaimana menarik minat baca siswa
meningkat akan lebih bagus lagi, dibuat lebih barangkali nanti ke depan dibuat lagi lebih bagus perpustakaan itu sehingga siswa nambah berminat lagi ya, yang sudah berminat menjadi berminat lagi. Dan memang kan kalau di SD ya Bu ya? Iya di SD Pak. Ya, jadi memang di SD itu kan anak-anak dibuat riang untuk belajar sehingga dia masuk ke situ dia seakan-akan belajar dan bermain. Jadi sehingga ruangan itu ditata banyak variasi sehingga itu siswa semakin minat baca siswa semakin meningkat. Memang kalau buku didapat di dalam mereka kan suka bermain sambil belajar ya. Saya kira bagus. Selanjutnya nanti Bu Nurmalinda menata kembali lagi, mencari ide-ide apa yang dibuat itu supaya jangan hanya sementara saja ya. Setelah aktualisasi ini tindak lanjutnya yang penting. Jangan setelah aktualisasi sudah menurun lagi kan. Makanya Ibu berinovasi lagi supaya bukan semakin berkurang tapi semakin meningkat siswanya untuk belajar di perpustakaan dan mereka semakin bagus dalam membaca. Saya kira itu ya bagus. Bu Malinda, saya kira itu saja. Sukses buat Bu Malinda. Selamat buat Pak Mentor juga sudah berhasil mendampingi ini Bu Malinda dan buat Coach Bunda Dery. Terima kasih Bunda. Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Irfan. Ya Bunda. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas masukan. Ya Bu Malinda. Ya, terima kasih atas masukannya dan tetap diperbaiki dan tidak berhenti melakukan inovasi, selalu terus melakukan itu ya. Ya. Dan terima kasih Pak Pak Mentor yang sudah memberikan penguatan kepada saudara Nurmalinda. Dan akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, paparan saudara Nurmalinda saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Dery sudah memandu. Terima kasih banyak juga kepada Pak Mentor sudah berkenan hadir. Selamat ya buat Nurmalinda sudah selesai. Alhamdulillah. Silakan lakukan perbaikan atas saran dan masukan dari Pak penguji. Kami silakan dengan hormat untuk meninggalkan room ini. Kita masuk pada peserta berikut.